Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ilovindasari. Saya dari Universitas Islam Majapahit, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kali ini saya akan membacakan cerita dongeng, yaitu yang berjudul Timun Emas dan Raksasa. Mari kita simak sama-sama. Pada suatu hari, hiduplah sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka tinggal di gubuk di dalam hutan. Mereka selalu bersedih karena tak kunjung dikaruniai anak. Pada suatu hari, seorang istri pun bertanya kepada suaminya, "Apa yang harus kita lakukan agar kita memiliki anak?" Suaminya pun menjawab, "Bagaimana jika kita menemui raksasa? Ia pasti bisa menolong kita." Raksasa memang bisa mengabulkan permintaan semua orang. Tapi raksasa tak memberikannya secara cuma-cuma. Sang istri pun setuju dengan usulan suaminya. Mereka pergi menemui raksasa. Raksasa pun bertanya kepada kedua orang tersebut, "Ada perlu apa kalian? Mengapa kalian menemui aku?" "Kami ingin memiliki anak." "Raksasa, bisakah kau mengabulkan permintaan padaku?" Setelah itu, raksasa mendengar permintaan itu pun sangat senang dia. "Aku bisa mewujudkan keinginan kalian. Tapi ada satu syarat yang harus dipenuhi," ucap raksasa itu dengan garang. Tanya sang istri pun, "Apa syaratnya raksasa?" Ia sudah tak sabar mendengar syarat dari raksasa. Raksasa pun menjawab, "Jika anakmu sudah berusia 17 tahun, aku akan mengambilnya." Karena suami istri itu sudah sangat menginginkan anak, mereka langsung menyanggupi syarat dari raksasa. Karena hal tersebut, mereka tak memikirkan apa yang akan terjadi nantinya. Yang terpenting baginya adalah memiliki seorang anak. "Kami akan memenuhi syaratmu," balas sang istri. "Baiklah, kalian tanam bibit timun ini di belakang rumah. Rawatlah seperti kau merawat anakmu. Sayangilah ia, maka kalian akan mendapatkan keajaiban," kata raksasa sambil memberikan sebuah biji timun kepada suami istri itu. Setelah mendapatkan biji timun itu, suami istri itu pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, mereka langsung menanam biji timun itu di belakang rumahnya. Dengan telaten, mereka merawat tanaman timun itu. Mereka menyirami setiap pagi dan sore hari. Anehnya, pohon itu hanya berbuah satu dan berwarna emas. Lama-kelamaan, buah itu tumbuh menjadi sangat besar. Tidak seperti buah timun kebanyakan. Suatu hari, terdengar suara bayi menangis dari arah timun emas itu. Suami istri yang penasaran pun mendekat ke timun itu. Mereka memetiknya dan membawanya ke dalam rumah. Perlahan sang suami membuka timun emas. Olalah, alangkah terkejutnya mereka saat melihat bayi perempuan di dalam buah timun. Suami istri pun setelah timun emas itu dibuka, lalu
Sang istri pun menggendongnya dan berbicara, "Karena kau berasal dari timun emas, maka aku akan memberi namamu Timun Emas." Tidak terasa Timun Emas telah berusia 17 tahun. Ia menjadi gadis yang cantik, periang, dan suka menolong. Timun Emas memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya. Lambatlah tahun, sepasang suami istri itu lupa dengan syarat yang diajukan oleh raksasa. Suatu hari, raksasa datang ke rumah keluarga itu. "Aku ingin menagih janjimu," kata raksasa. Melihat kedatangan raksasa, suami istri itu ketakutan. Mereka amat menyayangi Timun Emas dan tak ingin kehilangan dia. Suami istri itu pun segera menyuruh Timun Emas pergi. "Timun Emas tidak ada di rumah, ia sedang pergi," ucap sang istri. "Baiklah, besok Timun Emas harus ada di rumah. Aku akan mengambilnya," kata raksasa. Sepanjang malam, suami istri itu mencari cara agar Timun Emas bisa selamat. Mereka pun menemui orang sakti yang bisa menolong anaknya. Orang itu lalu memberikan sebuah kantong. Rupanya, isi kantong itu adalah senjata untuk Timun Emas. Pagi-pagi sekali sebelum raksasa datang, suami istri itu pun menyuruh Timun Emas pergi. "Bawalah ini Timun Emas, gunakanlah untuk melawan raksasa itu," pesan sang suami atau ayahnya. Timun Emas pun pergi. Di luar dugaan, raksasa datang lebih cepat. Ia melihat Timun Emas keluar dari rumahnya. Dengan segera raksasa mengejar Timun Emas itu. "Apa yang harus aku lakukan?" kata Timun Emas dengan ketakutan. Aha, ia ingat. Ia memiliki kantong dari ayahnya. Ia pun mengambil benda di dalam kantongnya. Ternyata ada sebuah jarum. Timun Emas melempar jarum itu. Wah, apa yang terjadi? Dalam sekejap, jarum itu berubah menjadi hutan bambu. Namun, raksasa sangat kuat. Dengan mudah, ia bisa melewati pohon-pohon bambu itu. Timun Emas mengambil benda kedua, rupanya sebuah garam. Timun Emas pun melempar garam itu. Seketika, garam itu berubah menjadi danau yang memiliki air asin. Sayangnya, daun itu belum mampu menghentikan raksasa. Ia masih mengejar Timun Emas. Timun Emas terus berlari menjauh. Sekarang tinggal senjata ketiga, yaitu sebuah terasi udang. Ia melemparkan terasi udang itu dan hamparan lumpur pun tercipta. Raksasa terus berjuang mengejar Timun Emas. Ia hampir berhasil menangkap kaki Timun Emas. Tapi, apa yang terjadi? Pada saat yang bersamaan, lumpur itu menarik tubuh raksasa. Alhasil, raksasa pun tenggelam di dalam lumpur. Akhirnya, Timun Emas bisa bernapas dengan lega. Ia berhasil selamat dari kejaran raksasa. Setelah merasa cukup aman, Timun Emas bergegas kembali ke rumah. Kedua orang tuanya yang melihat kedatangannya sangat senang. Mereka pun hidup bahagia. Pesan moral dari cerita Timun Emas dan raksasa adalah, jika memiliki keinginan, berusahalah dengan keras agar dapat tercapai. Kawan, yakinlah bahwa kita bisa menghadapi setiap masalah. Jangan menjadi anak yang penakut, namun hadapilah masalah dengan berani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.